Ya, Cak Wadu, saya biasa panggil Cak Wadu. Lebih akrab ya? Iya. Berarti ada kitab, Pak. Iya. Habis ngaji ya, Pak? Iya. Iya. Ya, tiap malam sini, Pak. Tiap malam selama Ramadan memang ada tadarus, tadabbur, tafakur. Tiap malam ngaji ya, Pak ya? Iya. Yang lain udah tidur ya, Pak? Sini Ya, masih ngaji. Yang tidur ya enggak, Pak. Mungkin dia tadarus di rumah. Ini kitab apa ya, Pak? Al-Ibris ya? Al-Ibris fi ma'rifati tafsiril Qur'anil Aziz. Iya. Ini bisa dijelaskan, Pak, tentang kitab Al-Ibris ini, Pak? Oh, Al-Ibris itu artinya gamblang. Jelas. Harusnya jelas. Al-Ibris penjelasan fi ma'rifati untuk mengetahui tafsiril Qur'anil Aziz, tafsirnya Al-Qur'an yang agung, yang mulia, yang aziz. Itu makna Al-Ibris. Al-Ibris itu disusun oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Bisri Mustafa. Romo Kiai Bisri Mustafa itu ayah handanya Gusmus Mustafa Bisri. Nah, termasuk Kiai Khalil Bisri itu putranya. Yang putranya Khalil Bisri dengan dari Menteri Agama ya. Nah, itu penyusunnya Al-Ibris. Haji Bisri Mustafa. Jadi mbahnya Menteri Agama itu. Jadi kalau Yakut Khalil itu Menteri Agama, Kiai Haji Bisri Mustafa itu mbahnya Menteri Agama. Kira-kira begitu. Ya. Yakut ya termasuk ya emang ya kiai turunan kiai itu kan. Ya. Bahasa Jawa ya, Pak ya? Itu huruf pegon, Pak. Pegon Jawa. Ya, pegon Jawa itu untuk makna gantung. Makna gantungnya itu juga pegon Jawa, kemudian yang di pinggirnya itu sarah. Sarah itu penjabarannya. Termasuk ada asbab nuzulnya itu di pinggirnya. Itu sudah rangkuman dari satu tafsir Jalalain, tafsir Khazin dan tafsir Baidawi. Itu digabung menjadi satu di Al-Ibris. Jadi kalau kita ngaji Al-Ibris itu otomatis ngaji 4 kitab, Pak. Jadi Al-Ibris, Jalalain, tafsir Khazin sama tafsir Baidawi. Asik kan? Jakarta mungkin sekali duduk ya. Jakarta mungkin jarang kali. Ya jarang, aku perasaan denger ya kayaknya cuma di Padepokan. belum banyak lah ya, mungkin ada kita nggak tahu ya. Kita nggak. Tapi kalau di kampung kita cuma ada di kita kan. Kalau di kampung kita ini kan baru kita yang ngaji itu. Kalau daerah Susukan kayaknya baru di sini aja. Di sini aja ya? Iya kira-kira gitu. Karena belum pernah dengar di tempat lain. Apa lagi yang mau nanya? Silakan. Boleh. Kita kan melek juga ya. Ya boleh, nggak apa-apa. Menyambungkan ini, Pak. Ini kenapa tulisan Arab tapi berbahasa Jawa, Pak? Ya. Tulisan Arab tapi bahasa Jawa, bahasa itu. Kenapa? Ya kalau huruf itu buat tulis bahasa Arab kan boleh. Kita punya bahasa huruf Latin misalnya. Ya kan? Kan dipakai nulis bahasa Inggris boleh, dipakai nulis bahasa Arab boleh. Kenapa kalau tulisan Arab nggak boleh untuk Jawa? Ya boleh, nggak apa-apa. Kenapa masalahnya? Mungkin ada sejarahnya apa? Bagaimana kenapa ditulis? Mungkin ada sejarah dulunya bagaimana sehingga ditulis Arab itu bahasa Jawa gitu, Pak? Apa tuh kira-kira sejarahnya bagaimana, Pak? Sejarahnya. Loh, kalau zaman dulu itu kan ulama-ulama kita kalau bikin surat, bikin apa ya pakai tulisan Arab lah. Tulisan Arab ya, kalau orang Jawa ya pakai bahasanya bahasa Jawa tapi tulisannya pakai bahasa Arab. Ditambah memang kondisi zaman ya, kondisi pada waktu itu kan kita masih dijajah sama Belanda. Ya, Belanda itu paling tidak suka orang mempelajari Al-Quran. Sehingga orang ngaji dulu nggak bebas, bahkan orang khotbah aja itu teksnya diawasi. Jadi disitulah kemudian terinspirasi. Jadi, kalau begini terus nih, umat Islam kapan mau mengerti Al-Quran? Walaupun sekarang juga udah bebas, banyak orang Islam yang nggak ngaji Al-Quran kalau nggak ngaji. Nah, tapi ulama kita juga berpikir jauh-jauh hari. Sebelum
sebelum Alibris itu sudah ada. Sebelum Alibris itu sudah ada tafsir pegon bahasa Jawa yang disusun oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar Darat As-Samaroni yang terkenal dengan julukannya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu yang pertama kali membuat tafsir Al-Quran huruf pegon. Huruf pegon itu huruf Arab bahasa Jawa. Hurufnya pegon. Itu juga atas permintaan murid. Muridnya Mbah Soleh Darat itu punya murid jadi ulama-ulama besar di Indonesia. Jadi guru besar ulama besar Indonesia itu Mbah Soleh Darat. Jadi Mbah Soleh Darat itu diantaranya muridnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu beliau muridnya Mbah Soleh Darat yang menjadi pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Kiai Muhammad Darwis yang kemudian namanya diganti menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu pendiri Muhammadiyah. Jadi satu guru pendiri NU sama pendiri Muhammadiyah itu. Sama-sama berguru dengan Mbah Soleh Darat. Makanya walaupun berbeda tetap akur-akur aja. Ya, tidak kayak yang lain. Itu. Kemudian Kiai Haji Bisri Samsuri. Kemudian tokoh nasional ya, pahlawan wanita pertama Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng Kartini yang pernah mengusulkan untuk membuat terjemahan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu tidak diterjemahkan supaya bisa dipahami? Sedangkan waktu itu Belanda membuat undang-undang tidak boleh menerjemahkan Al-Quran. Zaman itu akhirnya diakali. Mbah Soleh Darat juga bikin terjemahan Al-Quran pakai huruf Arab. Huruf Arab, tapi bahasa Jawa. Tujuannya apa? Untuk ngelabuin Belanda. Untuk ngelabuin Belanda. Orang Belanda itu tahunya kalau tulisan Arab Al-Quran, dia nggak tahu kalau di Arab sana koran juga, majalah juga tulisannya pakai huruf Arab. Padahal huruf Arab sadaqallahu al-azim kadang-kadang kalau yang nggak ngerti, padahal belum tentu Al-Quran ya kan? Itu untuk melabui. Akhirnya Mbah Soleh Darat mencetak Al-Quran itu terjemah bahasa Jawa dengan huruf pegon. Jadi Belanda tak tahu kalau itu terjemahan Arab. Kalau Arab itu dianggapnya Quran aja. Nah, ketika Raden Ajeng Kartini menikah dengan Bupati Rembang, nah tafsir itu kitab terjemahan Quran dihadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini setelah mempelajari ketika sampai ayat pada liyukhrijal ladzina amanu wa amilu sholihati minadz zulumati ilan nur. Lalu Raden Ajeng Kartini terinspirasi dari ayat itu, beliau menulis satu buku. Bukunya dikasih judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan setelah itu baru mulai nanti Mbak Bisri Mustafa bikin Alibris. Kemudian adiknya Mbak Bisri Mustafa yang di Bamilan itu Yai Misbah Mustafa. Yai Misbah Mustafa juga membuat terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran namanya Al-Iqlil, beberapa jilid itu. Kemudian ada lagi Tajul Muslim, itu adiknya Yai Bisri Mustafa. Itu latar belakangnya kenapa kok ada Al-Quran huruf pegon dan tulisannya Jawa. Dan bahkan kitab-kitab, banyak kitab-kitab yang mengikuti. Kiai-kiai kita mengikuti etbah para ulama itu. Kemudian membuat kitab juga dimaknai huruf gandul namanya. Ya itu makna gantung. Pakai huruf pegon Arab tapi bahasa Jawa, bahkan di Jawa Barat ngajinya pakai Jawa. Di Jawa Barat ngaji pakai Jawa. Pakai Jawa ngaji. Tabaruk, malah barokah. Jadi itu latar belakangnya kenapa. Dan sampai sekarang masih banyak. Dan bukan itu aja. Sekarang itu ada kitab hurufnya Arab tapi bahasa Sunda. Banyak. Ya, banyak parutunan Sunda. Nah, loba keneh.
dari Tasik mah di Kawalu mah. Ya itu latar belakangnya kenapa ada itu untuk mempermudah kita ini. Ya kira-kira gitu Pak. Pak Ustadz siapa? Jadi Pak, Desi ya jadi Mulyana dari Kawalu ya. saya dari Ciamis Pak. Oh Ciamis, iya itu banyak kita bahasa Sunda. Terima kasih Pak atas penjelasan yang Tapi di pondok itu tetap aja di sana pakai Jawa kan. Iya. Iya baru nanti jelasin pakai bahasa Sunda, baru di bahasa Indonesia kan penjelasan. Jadi baru tahu bahwasanya apa Kiai Ahmad Dahlan itu berguru sama Pak Saudara itu ya. Ya, Pak Kiai Ahmad Dahlan itu sama-sama berguru sama. iya, iya. Saya lebih kurang 3 minggu yang lalu, bulan yang lalu saya silaturahmi ke sana, ke Semarang. Tapi cuma di makamnya itu sudah nggak ada. Apa kaum tua apa teman. Terima kasih Pak Kiai. Iya, Jelas.